Malam ini kita akan melihat karyanya Mas Rianto, karyanya Mbak Bari, dan karyanya Mas Aim. Mas Aim ada di Amerika, Mbak Bari di Jepara, Mas Rianto yang sudah hadir. Nek Mas Rianto itu tinggal di mana Mas? Di Jakarta atau di mana Mas? Mas Rianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada di kelas, ya. Dan juga rekan-rekan Painting Explorer. Selamat malam. Siap belajar lagi. Mas Mul, Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Denny ya. Oh ya teman-teman ya. Insya Allah hari Minggu atau hari Ahad tadi jam berapa ya? Siang ya. Ahad siang. Siang atau sore ya? Tadi janjian sama Mas Wul itu kita akan live ya tentang pamerannya Mas Mul dan Mas Andi. Pamerannya ini tanggal 25. Oh, sore ya, jam 4 ya. Insya Allah teman-teman ditunggu ya. Kita jam 4 hari Ahad tanggal 19 April itu kita akan live dalam rangka pameran berdua Mas Pul dan Mas Andi. Pamerannya Mas Pul dan Mas Andi ini tanggal 25 diselenggarakan di Macan Galeri Macan, Galeri dan Kopi Macan. Monggo teman-teman nanti yang ada di Jogja atau dekat di Jogja atau sedang ke Jogja atau sengaja ke pameran Mas Mul dan Mas Andi yang bertajuk Omah ini ditunggu ya. Baik, rekan-rekan kita presensi dulu rekan-rekan semua yang ada di kelas sketsa elementer maupun advance ya. Ada Mas Rianto, juga ada Mas Badrul Zaman. Ya, kemarin kita sudah melihat ini Mas Badrul Zaman ya. Menarik karyanya, mahasiswa Painting Explorer dari Jepang. Juga ada Mas Abdul Hadik, Mbak Bari, Mas Aim, Mas Andi Asrianto, Mas Mul, Mbak Ikhwana, Mas Andri Sofyansah, Mbak Nabiha Sahab, Mas Deko Strita, Mas Congput, dan Mas Anom Hamkubudi. Baik, rekan-rekan, langsung kita lihat karya teman-teman yang ada di kuliah sketsa. Inilah karya sketsa. Nah, ini eh, kita akan melihat karyanya Mas Rianto. Ini Mas Rianto dan Mbak Bari sama ya, membuat tugas di jembatan. Eh, ini karyanya Mbak Bari luar biasa. Coba perhatikan, terutama yang ini, sabetannya. Perhatikan gelombangnya, perhatikan variasi garisnya, perhatikan keberaniannya. Ini sudah seniman profesional Mbak Bari ya. Dan nanti saya menyarankan juga ya Mbak Bari kan lukisannya kan tidak kalah menarik ya dari sketsanya. Kemarin 2 kali di kuliah seni lukis advance itu membuat lukisan yang secara teknis wah didelok guys penak banget ya. Landscape memang, tetapi di sana ada narasi menarik itu. Dan kalau dikombinasikan dengan sketsa yang seperti ini masih masuk. Gini, Mbak Bari kalau membuat lukisan karya Mbak Bari yang pakai guas ya, yang model sekarang maupun dulu ya sama aja ya. Dia kan detail sekali. Ya memang butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama untuk menyiapkan pameran tunggal, menyiapkan pameran berdua pun itu membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi dengan ditambahi sketsa, wah ini bisa menjadi alternatif ya. Semoga nanti Mbak Bari sudah bergabung ya agar kita bisa ngobrol lebih lanjut. Alhamdulillah ini Mbak Bari sudah bergabung ya. Jadi karya-karya ya. Coba ya teman-teman ya. Ini spill karyanya Mbak Bari yang ada di kuliah seni lukis advance. Teman-teman bisa merasakan getaran uh, teknik yo sampai di situ juga ada narasi yang enak itu ya. Uh, ini teman-teman ya. 2 karya yang terakhir. Ini
karya yang kemarin, terus ini semuanya pakai kuas. Ini yang kemarinnya. Ini kan luar biasa ini ya. Ini perhatikan nih. Ini wow. Masya Allah luar biasa karyanya apik tenan nih. Wah, apik tenan nih. Oh, toh? Wah, apik tenan karyanya. Nah, lama memang. Bikin seperti ini lama lah ya. Relatif lama. Meskipun kalau piawe ya cepet tapi cepet-cepetnya ya ijik suwe kan bikin seperti ini ya karena teknis. Nah, tidak menutup kemungkinan dikombinasikan dengan sketsa. Masih masuk. Bahkan akan menjadi nilai lebih bagaimana Mbak Bari juga menunjukkan kekuatan goresannya. Nah, saya menyarankan langsung pameran tunggal aja. Apalagi Mas Andi semalam sudah memberikan kesediaan untuk membantu mencarikan tempat ya di Jogja sekalian. Nanti kita garap lah bareng-bareng ya, kita saling dukung antara seniman painting explorer ya. Kita cari tempat yang menarik, wah, apik tenannya. Baik, Mas Congko juga sudah hadir. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman ya. Terima kasih. Ini karya Mbak Bari ya. Ini saya tutup dulu ya. Nah, hari ini kita juga akan melihat karyanya Mas Aim atau Kang Aim ya, yang beliau ada di Amerika. Mas Aim yang bisa kita akses tugas, Mas Aim memang memberikan 3 tugas ya. Yang tugas pertama ini tidak muncul ya, tidak muncul. Nah, cuma seperti ini ya. Nah, tugas gambar kiriman 1, 2, 3 semuanya muncul. Ini ya, ini 1, 2, 3. Dan benar sudah diberi keterangan ya, judul media ukuran kurang tahun ya, tahun. Jadi mesti ada tahun. Misalnya ini Mas Rianto, tinta Cina di kertasnya, nama, judul boleh ini, misalnya jembatan di mana gitu ya. Jembatan di mana, materialnya tinta Cina di kertas, 21 kali 29 apa? Sentimeter. Karena ada inci juga, terus tahun pembuatan. Nah, kita akan memulai dari karyanya Mas Aim. Meskipun Mas Aim kalau nggak salah ya, kalau di sini kemarin konfirmasi, kalau di sini jam 8 malam seperti ini, di sana jam 3 kalau nggak salah ya, 3 malam atau pas kemarin kuliah siang ya. Yang jelas terpaut lama ya, sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Tapi nggak apa-apa kan, tetap bisa diakses setelah kuliah ini selesai, tetap saja bisa diakses. Nah, yang perlu saya sampaikan dulu untuk Mas Aim, usahakan kalau mengirimkan karya ini etika di dalam pengiriman karya ya, etika dalam pengertian ya bagaimana cara-cara kita mengirimkan karya itu selalu dalam keadaan perfect ya. Selalu karya itu kita kirimkan dalam keadaan yang terbaik, yaitu misalnya tampilkan hanya karyanya saja ya. Jangan ada hal di luar karya. Nah, ini perlu di cropping kan, kita nggak tahu ini apa gitu ya. Memang beberapa ya ini apa gitu kan mengganggu. Jadi hanya karyanya saja. Beberapa memang kayak Mas Kusrita mengirimkan aslinya ya tanpa di cropping, tetapi yang croppingan dikirimkan juga biar tahu keadaannya ketika tidak di cropping itu seperti ini. Tetapi yang utama ya yang di cropping. Pertama itu. Kedua, cobalah cari tempat untuk memotret itu yang cahayanya rata. Cahaya yang bagus adalah di outdoor, di luar, tetapi tidak terkena langsung cahaya matahari ya. Misalnya di bayang-bayang rumah di luar. Jangan sampai ada bekas bayang-bayang handphone atau bayang-bayang lain. Ini sama sekali nggak enak ya. Di sini kan terasa gelap. Di sini terang, di sini ada gradasi kan. Jadi kita nggak tahu. Jadi
memotret lukisan itu memang eh, diakui oleh para fotografer itu memotret yang paling susah. Karena apa? Karena harus sama persis. Apalagi kalau kita kemarin ya, saya pas motretin lukisannya Pak Saiful Adnan itu juga bagaimana agar tidak silau. Terus misalnya ya lukisannya yang backgroundnya putih itu kita taruh di lantai gitu, lantai tanah ya, lantai apa namanya, kayak cor-coran itulah ya, ada semennya gitu. Kita taruh di lantai, terus langsung dipotret. Wah itu yang bawah itu agak kemerah-merahan karena terkena refleksi yang lantainya itu. Jadi yang atas itu putih, terus semakin lama gradasi kemerah-merahan nggak enak ya. Jadi jangan sampai kita menampilkan apa distorsi, fotonya itu ada distorsi. Eh, ini penting termasuk ketika kita membuat katalog, kita mengupload karya. Karena apa? Karena kalau misalnya ya ada kolektor yang senang dengan karya kita atau apa art manager senang dengan karya kita, mau membeli atau mau memamerkan karya kita, ternyata loh kok antara foto dengan kenyataannya berbeda, gitu kan. Dikira fotonya ada gradasinya, ternyata kok itu cuma bayang-bayang saat pemotretan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi usahakan ini di cropping ya, Mas Aim ya, di cropping dengan dengan memperhatikan cahaya. Tapi nggak apa-apa sekarang ya, yang untuk ini kita nilai. Nah, terus yang kedua, kalau kita melihat karyanya Mas Aim, ini Mas Aim sudah enak di dalam sudut pandang mengambil objek ya. Misalnya ini kan bagaimana uh, nampak ada perspektif kegarisannya, perspektif garis ya, linear perspektif, dan juga perspektif garis itu ini ya, garis-garis yang miring yang teorinya adalah semakin lama menuju ke titik lenyap ya. Kalau seperti ini satu titik lenyap gitu, ini dua titik lenyap ya. Ini enak ya. Jadi nggak frontal, jadi objek-objeknya ini tampil dengan enak, dengan artistik ya. Karena dilihat dari angle, dari sudut pandang yang menarik ya. Itu kelebihan. Terus kalau kita lihat bagaimana proporsi antara satu objek dengan objek yang lain ya, terutama ini ya. Ini ya lumayan meskipun kita juga masih perlu memikirkan misalnya ya, masuk kursi sepanjang ya, maksudnya kan kursi itu kan kesananya nggak terlalu panjang kan, agar kita bisa benar-benar bersandar. Seperti itu ya. Itu meskipun ya sketsa itu tidak sedetail gambar bentuk ya di dalam menangkap bentuk, tetapi tentu saja perlu mempertimbangkan hal-hal seperti itu ya. Contoh misalnya, ini sofa ini separuhnya dinding. Masa sofa kok separuhnya dinding? Kalau dinding ini tingginya di Amerika berapa ya? Mungkin kemungkinan besar kan lebih tinggi ya dari Indonesia. Kalau di Indonesia aja kan sudah 3 meter minimal ya, 3,5, beberapa 4 meter. Ya taruhlah sama-sama 3,5 meter atau 4 meter gitu ya. Nah, kalau 4 meter dindingnya, ini bawahnya sini, sofanya di tengah-tengah dinding, berarti sofa ini kan tingginya sudah 2 meter. Atau kalau ini 3 meter, berarti sofa ini tingginya sudah 1,5 meter, kan terlalu tinggi kan untuk sofa kan. Nah, hal-hal seperti itu tetap saja perlu kita pertimbangkan ya untuk masalah bentuk. Nah, hal yang lebih penting lagi dalam sketsa adalah garis. Ini garis. Apa yang diperlukan di dalam sketsa garis?
adalah spontanitas garis. Spontanitas garis itu apa? Garis yang mengalir, garis yang seakan-akan sudah tidak dipikirkan lagi, garis yang menunjukkan apa ya? Bahwa kita itu sudah memiliki jam terbang, kita itu sudah memiliki sudah terlatih, kita itu terus-menerus membuat sketsa. Itu dapat dilihat dari apa? Dapat dilihat dari ketidaktakutan dia menggores, ya, keberanian dia menggores, tidak ragu, ya, tidak ragu, dan umumnya tidak diulang-ulang, kan gitu. Nah, kalau kita lihat ini, ya, beberapa garis memang sudah menampakkan keberanian. Gitu kan. Ini garisnya kan sekali tarik. Garisnya sekali tarik sudah enak, ya. Untuk objek-objek yang natural, maksudnya tidak dibikin oleh buatan manusia, ya, yang seperti ini misalnya, ya. Ini. Nah, begitu ketemu sofa yang melengkung secara geometris, ini mulai kebingungan ini, diguras garis, wah ini mulai ada ragu, set, hilang lagi, set, nah gitu kan. Ini juga ini. Mau nekuk itu mulai ragu-ragu, ya, mau membuat tikungan garis yang melengkung, garis yang menekuk, itu mulai tampak, ragunya mulai tampak. Nah, selain itu Mas Aim, ya, kalau membuat sketsa itu kita tadi, ya, bentuk tetap diperhatikan, tetapi tidak selalu bentuk itu harus benar-benar perfect nyambung. Nah, gitu. Seperti gini. Kalau kita melihat sketsanya seorang arsitek atau desainer interior, itu kan sketsanya benar, harus tepat gitu. Terus karena itu kan akan dibangun, akan diwujudkan di dalam kenyataan, ya. Sketsa rumah untuk arsitek itu kan ya mau dibangun rumah seperti ini misalnya, kan, untuk arsitek atau desainer interior kan mau diwujudkan seperti ini. Nah, kalau di dalam seni lukis tidak perlu terlalu rigid seperti itu, bahkan kita bisa membuat objek-objek yang saya sebut sebagai ruang interpretasi. Garisnya tidak nyambung, garisnya tidak mesti setiap sudut itu bertemu. Nah, kali ini kan semua sudut harus bertemu. Semua sudut harus bertemu. Takut kalau tidak bertemu, ya, seperti kalau di Corel itu nanti akan bocor gitu. Yang justru akan membuat kaku. Nah, coba kita perhatikan karyanya Mbak Bari ini, ya. Nah, sebelum ke sana saya sekalian tambahkan lagi, ya. Yang paling terasa kurang dari sketsanya Mas Aim adalah variasi garisnya. Garisnya ini masih cenderung sama. Besarnya sama, ya, masih konstan, masih linear, masih tebalnya itu sama. Antara pojok satu dengan pojok yang lain, antara satu objek dengan objek yang lain, itu garisnya masih sama. Coba ini perhatikan, garis bentuk yang ini garisnya sama, belum ada variasi tebal tipis garis, ya. Di seluruh objek itu masih menggunakan besaran garis yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Karya ini menjadi tampak flat, tampak garisnya membosankan, tampak garisnya itu tidak ada variasi. Nah, selain itu, Mas Aim, untuk sketsa kita tidak perlu terlalu mempertimbangkan arsir itu, apalagi kalau kita ngomong secara ini, ya, secara teoritis, sketsa itu adalah bentuk yang dihadirkan lewat garis, lukisan itu adalah bentuk yang dihadirkan lewat
perbedaan warna, eh, gambar atau drawing itu adalah bentuk yang dihadirkan lewat arsir. Nah, sketsa nggak perlu bermain arsir, apalagi arsirnya itu konstan. Akhirnya arsirnya itu hanya sekedar hafalan dan tidak ada variasi-variasi bentuk misalnya ya seperti ini. Ini arsirnya ini justru membuat kita terasa bosan ya. Karena arsirnya itu cenderung sama, tidak ada variasi-variasi. Contoh misalnya ini ya. Ini kan tampak hanya isian-isian saja. Ini garis ini. Garis ini ini hanya isian-isian saja. Tidak memperhatikan kira-kira di sana itu bentuknya seperti apa. Nah, itu tidak terlalu tampak ya. Sama kan ini, coba bayangkan mengarsir kucing dengan mengarsir pagar kayu, ini sama, tidak ada rasa, tidak ada bentuk yang berbeda. Nah, sekarang coba kita lihat karyanya Mbak Bari ini ya sebagai perbandingan. Perhatikan ini, Mbak Bari itu, oh ini sudah sangat piawai ya. Dia bisa bermain volume garis, bermain tebal tipisnya garis. Ini ya, ini ada beberapa hal sekaligus ya. Kita lihat bambu ya, bambu yang dipakai untuk jembatan ini. Ini yang bawah dibuat tebal ya. Yang bawah dibuat tebal, yang atas dibuat tipis ya. Yang ini menunjukkan sekaligus cahaya, arah cahaya. Yang bawah itu adalah bayangan gitu gelap, yang atas itu adalah terkena cahaya tipis. Selain itu, yang bawah ini tebalnya pun itu berbeda. Tebalnya itu tidak konstan, tebalnya itu tidak linear, tidak sama, tidak membosankan kan. Ada tebal, tiba-tiba agak hilang tapi masih tebal, keluar tebal lagi, tipis, ada lagi. Wah, itu kan menarik kan. Di sini tebal, di sini cenderung hilang. Terus yang atas pun ini ada sedikit tebal tetapi rata-rata tipis, ada yang hilang, terus ditambah dengan efeknya. Kalau yang di seni di tugas satu memang belum pakai efek ya. Kalau ini memakai efek. Nah, nanti saya akan membahas efek terutama ketika kita membahas karyanya Mas Rianto. Nah, teman-teman, kita juga bisa lihat ini ya, Mas Aim ya. Bagaimana antara yang di depan ya dengan yang di belakang itu menggunakan tebal tipis yang berbeda sehingga terjadilah aerial perspektif ya, perspektif layer, perspektif udara, semakin jauh semakin tidak jelas. Nah, ini kan tampak ini dekat, itu jauh. Ini juga ya. Bagaimana kita melihat, wow, ini tebal, ini luar biasa ini ya. Lekukannya pohonnya ini benar-benar natural, bentuk pohonnya kena, efeknya cipratannya juga kena. Ini menarik ya. Saya belum membahas efeknya. Nanti dulu kita bahas garis ya di lukis tugas satu, kita belum memakai efek. Ini bagaimana Mbak Bari benar-benar sudah ini campuran, bisa mengkombinasikan antara keberanian menggaris ya dengan ketepatan bentuk. Nah, itu memang yang dicari. Jadi garis spontan, mengalir, tidak takut-takut, tetapi bentuknya juga terjaga, bentuknya juga tepat. Nah, itu kan menarik. Dan kita juga bisa melihat ya antara satu objek misalnya ini ya, objek pohonnya dengan objek bambunya. Ini tidak terus diarsir dengan cara yang sama sehingga tidak membosankan. Ini misalnya pohon memakai pena yang dimiringkan sehingga bisa memberikan efek yang berbeda ya. Misalnya dibandingkan dengan apa yang ada pada jembatannya itu ya. Mungkin besi, mungkin beton yang ada di jembatannya.
Nah, cara membuat seperti ini, Mas Mas Aim ya, saya menduga Mas Aim belum menggunakan ya, kemungkinan besar ya, bisa jadi iya sih, tetapi kemungkinan besar belum menggunakan pena yang dibuat sendiri ya. Belum menggunakan pena yang dibuat sendiri, dan belum menggunakan tinta Cina ya. Jadi Mas Aim, eh, nanti silahkan gini, Mas Aim ya. Mas Aim silahkan ya, sebelum membuat membuat tugas ini ya, sebelum membuat tugas sketsa maupun sebelum membuat tugas karya yang lain ya, elementer misalnya, silahkan Mas Aim buka dulu panduannya, buka dulu kuliah pengantar, buka dulu kuliah pendahuluan. Caranya bisa lihat di deskripsi grup ya, di grup kampus painting. Silahkan, ini di sana ada link ya, linknya silahkan dibuka ya. Nah, nanti di sini ada pengantar. Nah, ini ya, setelah itu ya, ada pengantar kuliah placement, tugas seni lukis placement, pengantar kuliah seni lukis placement. Nah, ini ada ya, pengantar kuliah sketsa dan still life. Nah, ini diikuti dulu, Mas. Ini diikuti dulu, nanti akan diterangkan ya. Yang ini saya tidak bisa mengakses ya malahan ya. Ini nanti akan diterangkan bagaimana membuat pena ya. Nanti penanya itu membuat sendiri ya, seperti ini ya. Nanti ini bisa dimainkan tebal tipisnya, termasuk tintanya ya, tintanya. Nanti ikuti aja kelas itu ya, ikuti kelas pengantar ya. Sekali lagi silakan Mas Aim mengikuti kuliah pengantar kuliah sketsa ya. Gitu nggih Mas. Jadi nanti akan tampak bervariasi. Termasuk bisa digunakan ya untuk seperti ini, aerial perspektif ini. Ini kan yang depan tampak dekat ya karena tebal, yang jauh itu tipis-tipis saja. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk ini misalnya. Nah, ini yang depan tebal, yang jauh ini ya background-backgroundnya tipis-tipis saja, nggak usah setebal ini. Bahkan nanti kita bisa membuat perbedaan ya. Kalau ini kan ada ada ini ya, apa namanya? eh, Penghalang itu pagar ya, ada pagar ya. Ini pagar yang di sana adalah pohon-pohon itu. Nah, ini nggak akan, ini kan masih masih rancu kan, mana yang pohon, yang pagar, mana yang bolong di sana. Nah, kalau tebal tipisnya dimainkan akan terasa itu antara pohon dengan pagar. Dan saya melihat di sini ya, saya nggak tahu ini apakah memang Mas Aim memiliki kemampuan garis yang begitu bisa benar-benar lurus gitu ya, ataukah pakai penggaris ya. Kalau toh ini pakai penggaris itu nggak perlu ya. Kalau toh tidak lurus tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi eh, membuat sketsa itu nggak harus benar-benar lurus. Kalau yang lain dengan dengan goresan yang ya yang menceng-menceng, sementara ada yang benar-benar lurus kayak penggaris, malah lepas, malah tidak harmoni gitu ya, malah nggak enak ya, yang satu digarisi, yang lain dengan freehand gitu. Gitu nggih Mas, Mas Aim. Ya, untuk karyanya Mas Aim ini sementara nilainya kalau B belum ya, B bentuk ya, belum ya, CB plus lah ya, CB plus ya, nggak apa-apa ya Mas Aim ya. CB plus, jangan patah arang lah ya, pokoknya kita terus semangat ya, terus berkarya, terus membuat agar progresnya itu
semakin lama semakin terasa ya. Banyak sekali mahasiswa pancing eksplorer yang tugas satu dapat CB, C bahkan ada ya C, CB. Tidak apa-apa, tetapi lama kelamaan juga mendapatkan nilai-nilai yang bagus itu ya. Nggak masalah lah ya. Ya, kita punya semboyan itu ya. Seniman pancing eksplorer itu eh, tidak bermental kerupuk yang remuk ketika dikepuk, tetapi bermental baja yang akan menjadi senjata ketika ditempa. Gitu ya. Ini nilainya CB plus. CB plus itu berarti yang 51 ya. Yang 51. Jangan lupa nggih Mas, ikuti kuliah pengantar. Baik, sekarang kita akan melihat karyanya Mas Rianto ya. Kita akan melihat karyanya Mas Rianto. Nah, ini karyanya Mas Rianto. Kalau kita lihat ya dari kemarin memang Mas Rianto itu memang menunjukkan kemampuan bentuk ya. Bagaimana bentuk itu dapat ditangkap secara menarik, secara realistik, secara tepat. Itu kelebihan dari Mas Rianto. Namun untuk tugas ini ya, untuk tugas ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Coba kita lihat tugas ini tugas 10 ya. Itu mana tadi tugas 10. Tugas 10 ya. Kita baca ya. Tugas 10 itu ini Mas. Yang pentingnya. Objeknya jembatan, materialnya tinta Cina di kertas, tekniknya garis dan efek. Garis dan efek. Nah, apa itu efek? Kalau kita membahas tentang efek, efek itu kan sesuatu yang terjadi, ya, terjadi karena sesuatu yang lain, gitu ya, karena sesuatu yang lain, yang sesuatu yang terjadi itu karena sesuatu yang lain itu tidak sepenuhnya dapat dikontrol, tidak sepenuhnya adalah keinginan dari yang membuat, kan gitu efek. Misalnya ya, ketika ada tabrakan, gitu ya, tabrakan di jalan, efeknya apa? Efeknya misalnya jalannya jadi rusak, jalannya jadi tergores. Nah, itu kan efek kan, bukan disengaja dari suatu dari suatu tabrakan. Atau misalnya kita ini, misalnya kita minum obat ya, minum obat. Obat itu misalnya obat batuk misalnya. Obat batuk niatannya obat itu untuk apa? Untuk menghilangkan batuk. Tetapi ternyata punya efek ya, yang sering disebut efek samping. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah ngantuk. Misalnya gitu. Jadi ngantuk itu bukan sesuatu yang dicari dari obat batuk. Itu hanya hal lain yang terjadi karena sesuatu hal yang diinginkan kan gitu. Nah, demikian juga di dalam efek di dalam seni lukis atau sketsa. Nah, efek ini terjadi dengan sendirinya atau mereka akan atau bentuk itu akan terjadi karena sesuatu yang tidak sepenuhnya kita kendalikan. Contoh misalnya ya, nah ini ke Mbak Bari misalnya. Ini efek ini kan leleannya ini ya, leleannya tinta ini kan tidak benar-benar seperti kita terus dikuaske, dibikin di sini ada meleleh seperti ini gitu ya, pakai kuas terus
dibentuk seperti membentuk realistik kan enggak kan. Ini terjadi ya karena di sini tintanya encer, terus kertasnya diiringkan gitu ya, kertasnya diberdirikan sehingga tintanya itu turun ke bawah gitu kan. Bisa jadi ini nanti ada yang turun ke bawah, turun ke kiri, turun ke kanan. Nah, itu yang banyak dimainkan di dalam lukisannya Mas Kusrita gitu kan. Itu efeknya, efek. Termasuk misalnya ya ini wet on wetnya, termasuk efek ini efek lelehan. Kan kita tidak sepenuhnya bisa terus kalau realistik kan kita pakai kuas ya halus, semakin lama kita kurangi airnya, semakin lama semakin, nah gitu kan. Itu kan bentuk yang memang sepenuhnya kita kendalikan. Kalau ini kan enggak, kertasnya dibasahi, terus kita pakai tinta, tintanya itu semakin lama semakin menyebar ke dalam kertasnya itu. Tidak sepenuhnya seberapa tipis ya di sini ya. Itu kan tidak sepenuhnya kita kendalikan. Termasuk efek lagi misalnya ini, cipratan. Cipratan ini uh, uh, tidak sepenuhnya kan terus seperti misalnya di kuas titik, di sini kuas titik, kan nggak bisa. Tapi ini menyebar dengan sendirinya. Di sini ada yang besar, ada yang kecil. Ya, tidak sepenuhnya ya, meskipun kita bisa juga memainkan, ini nanti tak bikin yang besar, tapi kecil bisa. Kalau itu kita benar-benar sudah menguasai efek itu bisa, tetapi tetap saja tidak sepenuhnya seperti kita melukis titik kan gitu kan. Nah, efek ini karena terjadi dengan sendirinya ya, karena tidak kita buat secara manual dengan tangan kita, maka dia akan menghasilkan bentuk yang natural, ya kan? Terjadi dengan sendirinya kan, nature, natural. Bentuk yang natural hasilnya apa? Spontanitasnya pasti terjamin. Ya karena bentuk natural ya. Kalau kita melihat ada lelehan air misalnya di tembok gitu ya, ya natural itu artistik ya karena kita tidak lewat goresan tangan kita yang ragu-ragu, itu terjadi dengan sendirinya. Maka yang terjadi mesti bentuknya luas, bentuknya enak. Nah, ketika kita sudah mendapatkan bentuk luas dan bentuk enak, tinggal menambahkan bentuk-bentuk yang kita kontrol, yaitu misalnya ya ini goresan-goresan ini. Nah, tetapi eh, ini sekaligus selain tadi menjanjikan bentuk yang natural, ya bentuk yang spontan, bentuk yang enak, sekaligus menjadi tantangan. Bentuk-bentuk yang spontan ya, yang seperti ini, itu akan eh, garis kita, garis kita akan langsung terasa kaku jika tidak sepenuhnya bisa dalam tanda petik menyaingi bentuk yang spontan tadi. Menyaingi benar-benar ya angel, tetapi kalau sudah terlatih bisa. Nah, Mbak Bari ini garis atau bentuk-bentuk yang terjadi dengan sendirinya, spontan tadi, efek tadi ya, baik itu lelehannya, baik itu cipratannya, atau itu wet on wetnya, itu garis yang dia buat itu sudah bisa menyaingi spontanitas efek. Nah, itu mengapa karya ini menjadi luar biasa. Ya kan? Nah ini kurang. Ini tidak sekuat ya, tidak sekuat yang ini maupun yang ini ya. Ya tetap saja masih ada ya spontanitasnya. Tetapi kan kalau ya karena ini termasuk mungkin sudut pandangnya ya yang kurang enak ya. Jadi terlalu frontal atau terlalu dekat yang ada di sini ya, sehingga cenderung bentuknya kurang kurang apa ya, kurang menarik ya dari segi sudut pandangnya. Bisa jadi dari ya menjadi komposisinya cenderung kaku kan, sebenarnya cenderung kaku ya. Batas ini komunikasi antara benda yang di sini dengan di atas itu terputus ya oleh jalan ya. Mungkin kalau di sini ada sesuatu yang pohon misalnya, nah ke sana mungkin akan berbeda ya. Di sini ada pohon, akan menyatukan bagian atas dengan bawah.
Nah, kalau ini kan enak sekali kan, enak sekali. Ada yang uh, uh, tumbuh secara vertikal, ada yang diagonal, ada yang horizontal. Itu kan enak ya. Uh, ini ya, ini ada yang vertikal ya, ada yang apa diagonal, yang vertikalnya kurang lah ya. Ini apa maksudnya? Yang yang ini. Nah, ini diagonal diagonal ya, vertikal ya, meskipun nggak sekuat yang ini. Kalau ini kan secara komposisi yang kurang enak ya. Garisnya tetap saja kuat. Gitu. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Prianto ini, efeknya yang belum tergarap. Kalau ini kan Halton ini masih kita buat kan. Ini ya ini memang ada apa sedikit dengan dry brush ya, misalnya dengan dry brush. Tetapi untuk efek tadi ya, efek bentuk yang terjadi dengan sendirinya ini kurang ya. Efeknya belum tergarap. Ya. Efeknya belum tergarap. Itu satu. Yang kedua, bentuknya masih takut ya. Bentuknya masih takut, bahkan masih cenderung ada keraguan ya, masih ada ono dredeg-dredege, masih ada harus perfect nyambung. Nah, misalnya seperti itu ya. Belum badbet ya gitu ya. Ini kan wes ini loh, iki ora nyambung ya ora apa-apa. Buat kan gitu kan. Nah, ini masih ragu-ragu ya, masih ya seperti membuat ilustrasi-ilustrasi yang sering kita lihat ya, belum spontanitasnya belum 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 bermain ya, spontanitasnya belum bermain. Bentuknya tapi sudah oke. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan ini ya, kepekatan garisnya, kepekatan tintanya kurang. Saya nggak tahu ini karena apa, apakah mungkin uh, uh, terlalu encer mungkin, apa tintanya, coba dikocok dulu atau diudak dulu ya, atau coba cari itu yang murah, itu yang murah itu ya, yang murah itu kan cuma 5.000 atau 7.000, itu wah itu pekat sekali ya, ini kurang ya. Nah, untuk itu karyanya Mas Rianto ini belum saya nilai ya. Saya komentari aja. Silakan ditambah ditambah efek ya. Baik memakai karya ini maupun membuat lagi ya, ditambahkan efek. Nah, kalau ini sudah banyak kita komentari ya kelebihannya. Sekali lagi kalau sudah seperti ini ya, tidak ada alasan untuk melangkah sebagai seniman yang serius ya, seniman yang profesional, seniman profesional ya, itu tidak ada yang lain selain tampil dalam apa pameran. Tidak ada seniman profesional, seniman yang suguhan yang tidak berpameran itu. Karena sekaligus berpameran itu menantang banyak hal ya, apalagi pameran tunggal. Itu menantang keberanian diri, menantang disiplin ya, kedisiplinan kita. Misalnya kita sudah punya deal dengan galeri tentang tanggalnya ya, tanggal sekian bulan sekian harus menyampaikan karya. Nah, itu mau nggak mau digenjot itu, kalau belum punya karya diada-adakan. Apa aktivitas-aktivitas lain pasti akan dikalahkan untuk membuat karya ya, karena sudah ada deal tentang waktu gitu. Termasuk nanti idenya akan diperas. Belum lagi kalau kita sudah tampil ya, kita akan berusaha menghubungi orang ini itu, berusaha untuk mengundang orang, mengundang itu macam-macam kan, ada orang yang diundang sesama seniman. Nanti interaksi sesama seniman itu juga berbeda kan, ada seniman lain yang mengkritisi, ono yang mau ngalem kan gitu kan. Itu berbeda-beda. Kritik di lapangan ya, kritik di pameran atau kritik orang menonton itu berbeda dengan di kelas ya. Kalau di kelas kan secara psikologis memang sudah dikondisikan untuk dikritik gitu kan, yang namanya aja kuliah seni lukis, kuliah seni ya, memang kita akan membahas tentang karya. Nah, ketika di
di luaran mungkin macam-macam itu komentar-komentarnya ya, tidak selalu terkait dengan karya, bisa jadi dengan psikologi dan sebagainya. Nah itu perlu ya. Jadi saya sarankan ya Mbak Bari segera aja. Caranya gimana? Caranya adalah sekarang ambil kalender, lingkari, lingkari tanggalnya. Kalau tidak melingkari tanggal, udah nggak bakalan jadi. Kalau kita wah secepatnya, secepatnya ini kapan? Nggak akan tahu, nggak akan kena gitu ya. Secepatnya nggak. Ya dilingkari. Kita bikin pameran tanggal sekian. Kalau toh nanti itu mundur atau maju karena sesuatu hal ya, mungkin karena menyesuaikan jadwal dengan galeri, itu persoalan lain. Nggak apa-apa, itu nanti didiskusikan, oh ternyata nggak cocok, tapi kita udah punya tanggal dulu, menurut versi kita. Lebih baik itu mengatakan, misalnya ya sekarang November tanggal berapa? Tanggal 14. Kita mengatakan setahun lagi, yaitu 14 November 2024. Itu jauh lebih bagus ketimbang mengatakan sebentar lagi, secepatnya. Secepatnya kapan? Sebulan, 2 bulan, 1 minggu, 1 hari, kan nggak tahu. Nah, caranya coba kita pertimbangkan ya dengan rasional tentu saja. Misalnya, oh kalau di galeri itu saya perlu 20 karya misalnya, oh 20 karya, atau saya perlu 15 karya lukisan dengan ukuran sekian. Sementara sketsanya saya kirim sekian puluh, maka saya butuh waktu mengerjakan selama 12 bulan. 12 bulan jadi ketemunya November 2024. Nah, gitu. Wah, itu digarap dulu ya. Terus baru setelah itu silakan ya dikomunikasikan dengan tempat yang diinginkan. Gitu nggih, Mbak Bari ya. Mbak Bari sekali lagi ya, tidak ada alasan untuk Mbak Bari untuk tidak tampil. Gitu ya. Siki karya niki luar biasa. Iki A plus, iki A plus ya. Sayangnya ini belum lah, ini amin ya. Jadi ini A. Ini A. Nilainya A ya. A. 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 95. Luar biasa ya, Mbak Bari ya, 95. 95. Oke teman-teman, sekali lagi saya minta tolong kalau sudah ada yang mengirim tetapi saya belum tahu, silahkan mengabari ya, silahkan mengabari baik di WA maupun di live chat, karena notifikasinya sekali lagi untuk Google Classroom ini belum sempurna ya, saya minta tolong dikabari. Seperti karyanya Mas Aim itu sebenarnya kan kita nilai yang pekan lalu ya, tapi karena saya nggak tahu kalau sudah dikirim, baru mengabari setelah kuliah selesai ya, saya mohon maaf baru bisa mendiskusikannya malam ini. Oke nggih teman-teman. Baik Pak, terima kasih masukannya. Sama-sama Mbak Paria. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.